Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam jaringan dengan keadaan sehat, afiat, panjang umur. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh bahagia ini ya, saya Alif Rozin Rabbani ya akan berdiskusi, berbincang-bincang bersama dengan akhina fillah Ustadz Syarif Hidayat. Nah, beliau ini salah satu sahabat saya ketika kami menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Rahman. Ya, dalam kesempatan ini beliau akan berbagi dengan kita semua tentang retorika dakwah atau berpidato. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau menyempatkan diri hadir untuk berbagi dengan kita bagaimana cara-cara bermuhadharah, ya, muhadharah pidato. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan nanti tentang retorika dakwah, metode kita berdakwah, berpidato, berbicara di depan umum dapat kita amalkan, dapat kita pelajari. Untuk itu saya persilahkan kepada akhina fillah Ustadz Syarif, bagaimana cara kita untuk bermuhadharah atau menyampaikan. Bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, terima kasih pada akhina Al-Ustadz Alif Rozin yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing, berbagi ilmu kepada adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, murid-murid sekalian yang sedang menuntut ilmu di sekolah Madrasah Al-Islamiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kalian semuanya. Kehadiran saya di sini ialah diundang untuk sedikit mengajarkan ilmu tentang cara bermuhadharah, atau bisa disebut berpidato, bisa juga disebut dengan dakwah, ceramah atau yang lain sebagainya. Yang pada intinya adalah cara ini adalah cara yang paling tepat untuk menyampaikan sebuah pesan ilmu yang telah kita dapatkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat, lingkungan sekitar kita dengan banyak berbagai macam caranya. Yang pertama ialah untuk bermuhadharah. Kalau bermuhadharah ini masuk kepada termasuk cara menyampaikannya ala-ala anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang menuntut ilmu, atau muhadharah ini masuknya kepada satu ajang di mana seseorang yang menyampaikan itu salah atau benarnya tidak dipermasalahkan. Itu muhadharah. Tapi kalau udah masuk ke ranah dakwah,
atau kerana pidato, apalagi ceramah, nah itu udah lingkungannya adalah lingkungan masyarakat pada umumnya, atau lingkungan sekitar kampung kita, atau ke ranah yang lebih luas lagi, bahkan DKI, bahkan se-Nusantara. Nah, itu udah masuk ke ranah yang lebih jenjangnya lagi. Untuk sekarang ini saya akan menyampaikan sedikitnya adalah tata cara menyampaikan atau muhadharah untuk adik-adik sekalian yang sedang berada di rumah agar bisa memahami dan mengerti, setidaknya tahu gimana cara berdakwah atau bermuhadharah. Baik, sekedar informasi buat kalian semua, anak-anakku sekalian. Beliau ini Ustadz Syarif, saya kenal beliau dari kelas 2 di Madrasah Sanawiyah hingga kelas 2 di Madrasah Aliyah ya Ustadz. Iya. Nah, beliau ini sudah berpidato dengan 3 bahasa luar biasa. Tidak hanya dengan bahasa Indonesia, namun dengan bahasa Arab dan berbahasa Inggris. Insya Allah masih ingat Ustaz? Insya Allah sedikit-sedikitnya udah lupa. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini beliau akan berbagi dengan kita cara menyampaikan pidato itu seperti apa. Silakan Ustadz Syarif. Iya, alhamdulillah Ustadz Alif nih sahabat saya, kebetulan udah klop banget gitu. Kita banyak sharing, banyak berbagi ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan yang telah kita dapatkan untuk kita sampaikan kepada orang. Nah, beliau adalah salah satu orang yang sangat luar biasa untuk saya. Makanya alhamdulillah kita bisa sharing, berbagi silaturahmi, bisa sharing berbagi ilmu buat adik-adik, anak-anak sekalian. Yang pertama, poin pertama adalah ketika kita sudah naik di atas mimbar, apa kita perlu praktekin aja, Zat? Boleh sambil berdiri. Sambil berdiri ya. Siap. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan adalah penampilan. Nah, kenapa kita harus memperhatikan penampilan kita di saat kita bermuhadharah? Karena untuk menyampaikan sebuah ilmu, apalagi yang akan kita sampaikan adalah ilmu-ilmu yang bakalan nantinya akan diterapkan, akan diamalkan oleh orang yang mendengarkan kita. Jadi kita sendiri adalah orang yang menghargai diri kita sendiri, diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ilmu yang akan kita sampaikan. Jadi pertama kita harus menghargai diri kita sendiri dulu sebelum kita menyampaikan ilmu yang kita sampaikan. Penampilan harus diperhatikan. Kita bisa pakai kopiah, peci Untuk yang laki-laki. Untuk yang laki-laki, yang perempuan kita bisa pakai jilbab, kerudung atau gamis. Nah, kalau yang laki-laki bisa pakai koko atau lebih bagus ditambah sorban sama sarung, atau bisa pakai gamis. Ya, perempuannya juga bisa pakai gamis. Jangan sekali-kali menyampaikan muhadharah, pidato dengan gaya penampilan yang seperti kita bermain gitu, atau seperti kita lagi kongko ngobrol gitu. Jangan sampai, karena harga diri kita ini lebih utama. Karena kita adalah sorotan bagi orang yang mendengarkan kita. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, usahakan tetap jaga sikap, adab, sopan santun. Karena itu perlu. Ingat, apa yang kita sampaikan adalah apa yang didengarkan sama orang yang melihat kita. Jadi jaga adab, etika, dan sopan santun. Ketika kita naik, kita pegang mic, kita pegang mic, atau ada stand mic. Nah, kita bisa pakai stand mic, tapi lebih baik kita ambil mic-nya, kita pegang mic-nya, kita pegang, terus kita lihat lawan audiens, penonton yang akan mendengarkan kita lihat terlebih dahulu. Kira-kira
penonton ini lagi memperhatikan kita atau tidak. Kalau penonton audiens peserta sedang memperhatikan kita bisa mulai ucapan kita. Tapi kalau peserta atau penonton yang masih belum melihat kita, setidaknya bisa kita lakukan cara-cara seperti kita ngetuk mic yang kita pegang, ngetuk mic. Itu gunanya sebenarnya satu, kita bisa tes ini mic ada suaranya atau lagi mati. Kedua, bisa juga ini adalah satu perhatian untuk penonton biar melihat kita. Menarik perhatian gitu. Iya, menarik perhatian penonton atau audiens untuk melihat kepada kita apa yang ada di atas panggung ini. Atau bisa juga kita gunakan dengan cara kita berpantun. Misalnya sebelum kita mulai salam kita berpantun. Gunanya menarik audiens peserta agar semua mata mereka tertuju pada kita. Nah, setelah semuanya dilakukan, penonton matanya sudah tertuju pada kita, baru kita bisa mulai dengan salam. Kalimat salam yang disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Atau gunakan cara yang selanjutnya, 3 kali dijeda. Assalamualaikum, mata ke sebelah kiri. Warahmatullahi, mata ke sebelah kanan. Lalu semuanya ke tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seperti itu. Gunanya adalah agar penonton melihat kepada kita. Itu termasuk salah satu teknik cara menyampaikan salam. Jadi penonton merasa diperhatiin oleh kita gitu. Betul. Jadi jangan sampai penonton tuh nggak ngeliat kepada kita gitu. Usahakan perhatian mereka tertuju pada kita. Baru yang ke selanjutnya kita bisa mulai muqaddimah. Muqaddimah itu banyak. Bisa Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala. Nah, ini bisa di belakang atau bisa kita pegang imamah. Atau bisa kita begini aja. Nah, itu bebas. Tapi sopan. Jangan sampai begini. Nah, ini salah nih. Jangan sampai mic kita pegang tangan dua-duanya. Assalamualaikum. Nah, ini salah. Cukup satu. Tangan bisa taruh di belakang. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tangan di belakang bisa. Atau tangan begini bisa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Nah, ini perlu juga nih untuk apa ya namanya? Body language. Body language. Bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh. Agar semuanya ini Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi dijawab. Nah, itu salah satu interaksi, bagian dari interaksi antara si penceramah dan si pendengar. Nah, banyak cara-cara, atau kita mau gunakan cara singkat, misalnya untuk mempersingkat waktu. Hamdan salaman amma ba'du. Bisa. Yang penting setelah salam jangan langsung yang saya hormati, jangan. Setidaknya setelah salam kita ucapkan hamdan syukron lillah atau alhamdulillah. Gitu. Paham? Nah, selanjutnya baru kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Pertama, setelah muqaddimah
selanjutnya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai Nabi dulu baru Allah. Nah, yang selanjutnya setelah muqaddimah itu Allah dulu baru Nabi. Jadi pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa syukur kita kepada Allah. Itu salah. Jadi body language ini harus disesuaikan. Jangan sampai juga kaku juga. Nah, ini kan kita bicaranya muhadharah, pidato atau ceramah. Jadi bahasa tubuh juga kita harus gerakan, jangan sampai diem aja. Marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, tangannya diangkat, kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kenapa kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah atau bertatap muka, silaturahmi, saling mendoakan di antara kita di tempat atau di majelis atau di musola atau di masjid atau di sekolah, di tempat yang sedang ditempati. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini membawakan keberkahan, bermanfaat bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya sholawat kepada Nabi. Yang kedua, yang tadi yang pertama. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam. Salam kita, salawat kita apa? Kita hadiahkan kepada baginda besar, pemimpinnya umat Islam. Nah, itu bisa diimprov sendiri. Yang penting salawat itu setelah Allah. Nah, setelah salawat selesai, baru kita sampaikan salam penghormatan kita. Salam penghormatannya hanya untuk orang-orang yang dimana kita mungkin tidak mengenal mereka, atau mungkin kita lupa di mana audiens atau penonton ternyata adalah guru-guru kita. Dan kenapa kita harus menyampaikan salam penghormatan kita? Karena kita berdiri di sini adalah bukan orang yang berilmu atau bukan orang yang merasa berilmu, tapi kita orang yang ingin menyampaikan sedikit yang kita tahu agar bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Karena dakwah atau penyampaian ini sangat penting. Kalau misalnya kita merasa diri kita yang paling berilmu, paling benar, atau paling merasa segala-galanya, yang lain semuanya bodoh, itu kesalahan besar bagi si penceramah atau si yang menyampaikan ilmu. Tak lupa juga jangan sampai kita merasa kesombongan itu timbul. Mentang-mentang misalnya kita udah tahu segala-galanya, terus kita menganggap penonton kita itu tidak ada apa-apanya. Itu kesalahan besar. Jangan sampai kita merasa paling benar, tapi kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak, terkhusus bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya setelah salam penghormatan kepada mungkin ada guru-guru kita bisa sebut, atau orang yang pangkatnya lebih tinggi bisa kita sebut. Setelah itu udah kita sebut salam penghormatannya, selanjutnya baru kita masuk kepada isi dari apa yang ingin kita sampaikan. Jangan lupa juga isi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan. Jangan sampai isinya belum kita siapkan. Itu jangan sampai. Jadi sebelumnya kita udah mempersiapkan matang-matang apa yang akan kita sampaikan. Contoh, kita akan menyampaikan misalnya tentang menuntut ilmu. Nah, kita harus sampaikan
menuntut ilmu itu sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi. Contoh misalnya ada dalil yang berkaitan tentang menuntut ilmu dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Atau misalnya kita ingin membahas tentang keagungan, kebesaran, keesaan Allah, kita bisa juga menggunakan surat Al-Ikhlas misalnya yang ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau juga misalnya kita ingin menyampaikan tema tentang rahasia sholawat misalnya, atau keutamaan bersolawat, kita bisa sampaikan hadis-hadis Nabi. Misalnya Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu kita bisa kasih dalil yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis. Jangan kalian menyampaikan tanpa ada dalil. Jadi adanya dalil untuk membenarkan apa yang kita sampaikan. Kita sudah melarang, kita sudah memerintahkan pendengar-pendengar yang nonton kita, tapi kita tidak membawakan dalil. Jadi dalil ini untuk membenarkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar ada di dalam Al-Quran, perintah Allah dan larangan Allah. Atau yang kita sampaikan itu benar adanya dalam hadis Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi untuk menguatkan kebenaran itu, maka kita sampaikan dalil-dalil. Nah, setelah kita sampaikan dalil-dalil sesuai tema, baru setelah itu kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, kita salam. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan. Dari kesimpulan poin-poin yang telah kita sampaikan, kita sampaikan lagi agar poin intinya dapat di mereka. Karena kan bisa jadi ceramah itu atau pidato itu penjelasannya panjang, contohnya panjang, mungkin ada bercandanya sedikit, guyon-guyonnya sedikit. Nah, mungkin mereka lupa apa yang telah kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kita sampaikan ulang poin-poin intinya. Nah, setelah kita sampaikan kesimpulan poin-poinnya, baru kita tutup. Bisa kita tutup dengan pantun lagi, seperti yang pertama pembukaan, atau yang kedua bisa kita sholawat lagi. Misalnya sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bersolawat atas Nabi agar diberikan keberkahan dari apa yang sudah kita dengarkan, bermanfaat dengan keberkahan sholawat, keberkahan Nabi. Tergantung apa yang sudah kalian persiapkan. Nah, dari situ baru kita tutup dengan salam. Setelah salam, selesai. Nah, demikian itu tadi sedikit tapi banyak juga, Ustaz. Iya, lumayan, Ustaz. Tentang bagaimana cara menyampaikan pidato, ya, mulai dari persiapan di awal, kita harus bagaimana dengan penampilan yang rapi, ya, kemudian dengan persiapan kita membuat pidato itu, kemudian ada lagi yang namanya pembukaan, muqaddimah gitu kan. Nah, body language. Nah, tentang body language-nya, bahasa tubuh kita juga bermain, ya. Tadi itu isi, penutup dengan kesimpulannya ya, seperti ya. Betul. Nah, sebelum kita tutup nih, Ustaz. Siap. Pertemuan kita bincang-bincang dengan tema retorika dakwah. Ya. Nah, saya mau minta sedikit tentang muqaddimah dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, gimana? Ya, jadi tadi muqaddimahnya itu bahasa Indonesia. Ini coba kalimat tasyakurnya itu dalam mengucapkan syukur dan sholawat itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Muqaddimahnya aja coba boleh contohin nggak buat
Iya, insya Allah Ustadz akan saya sampaikan kalau saya nggak lupa. Jadi saya sampaikan yang bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu Ustadz. Siap. Aduh, berat juga ini, main nembak-nembak aja nih. Udah lama soalnya Ustadz, saya nggak pakai bahasa Arab bahasa Inggris. Saya coba pakai muqaddimah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya awalan, hayya bina an nashkurallaha azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan imma ni'aman batiniyatan wa imma ni'aman jismiyatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimain wa mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim berkali. alladzi qad akhrajan nasa minal zulumati ilan nur wa minad dhalalati ilal huda. Seperti itu. Itu menarik, itu tadi pakai bahasa Arab ya, artinya di bawah ini. Jadi itu tadi bahasa Arab muqaddimah. Pertama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab tadi ya. Iya, betul. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini gitu. Dan yang kedua itu sanian salatan wa salaman, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini gitu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk bahasa Inggris gimana nih? Muqaddimahnya aja sedikit. Muqaddimahnya bahasa Inggris ya. Aduh, kebetulan saya orang Betawi nih. Biasa ngomong Indonesia, sering ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau bisa sambil berdiri gitu supaya kelihatan gaya-gaya Inggrisnya gitu. Betul. Kalau udah akhina al Ustadz Alif saya nggak bisa ngapain dah. Bismillahirrahmanirrahim, tadi bahasa Arabnya udah Ustadz ya. Siap. Sekarang bahasa Inggrisnya mudah-mudahan bener gitu Ustadz ya. Muqaddimah aja kan Ustadz? Muqaddimah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all praise be to Allah, the Lord of the world, the master of the day after. Secondly, peace and salutation must be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Kayak gitu Ustaz. Siap. Luar biasa. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya lancar, masya Allah. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tentang dakwah, tentang tata cara bermuhadharah, kita bisa praktekkan. Karena di madrasah ini setiap hari Rabu pagi digilir. Ya, anak-anak itu berpidato ya biasanya dalam pembiasaan di pagi hari sebelum kita melaksanakan duha gitu. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita dapat ilmu baru tentang tata cara berdakwah, tata cara bermuhadharah dari beliau. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi dalam sehat. Amin. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 mali siwahu Allahu 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 mali siwahu غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار غنت